Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini tema kita salah satu cara mencari ridho Allah, ya. Bagaimana cara kita agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Cara mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya ialah kita dianjurkan untuk berbuat baik sama orang tua. Kalau kita baik sama orang tua, ya, jangan ngeselin orang tua. Ya, kita sebagai anak berusaha baik, ya, mencari bagaimana perilaku kita itu orang tua itu ridho sama kita, maka disitulah ada ridho Allah. Perilaku kita sehari-hari, ya, cara bicara kita dengan ibu, dengan bapak, entah itu bicara, mulai dari bicara, ya, kadang-kadang kan suka ada anak itu bicaranya kasar, ya. Kalau anak bicara kasar itu kan menyakitkan hati, ya. Dia merasa, ya, ibu itu kan melahirkan anak tapi sudah besar, bicaranya itu nggak sopan. Itu sakitnya tuh luar biasa. Ibu itu, ayahnya juga ketika anak tidak sopan itu terasa sekali sakitnya, gitu, ya. Merasakan sakit ketika anak itu tidak sopan, ya, bicara aja, ya, bicaranya itu nggak dijaga, itu bapaknya itu sakit, ya. Ibu juga ketika anaknya bicaranya nggak sopan, ibu juga sakit. Itu bisa terbayang, Kang. Sehingga banyak orang tua yang, kalau orang tua yang ini, ya, yang kurang paham itu, ya, kadang-kadang itu ada ucapan doa-doa yang kurang baik sama anak itu, sehingga itu anak terjadilah seperti itu. Tapi kan itu dari hasil kelakuan siapa? Kelakuan anak itu tadi, ya. Anaknya emang bicaranya itu nggak sopan. Anak bicara nggak sopan sama bapak, sama ibu. Di situ bukan mendapat ridho, malah mendapatkan murka Allah, ya. Jadi kalau kita sebagai anak ingin mendapatkan ridho, diantaranya kita harus pandai-pandai membuat ibu kita, membuat ayah kita itu senang dengan ucapan minimal, ya. Ucapan kita di awal tuh ucapan sopan, jangan berani bentak-bentak apalagi, ya. Yang bisa merasakan tuh yang udah pernah jadi orang tua kayaknya, ya. Ya jelas, karena mereka itu lebih paham. Makanya kita sebagai anak janganlah, ya, bikin kita punya ibu, bikin kita punya bapak itu senang sama ucapan kita sopan, gitu. Berarti kita mesti belajar bicara, berarti, ya. Mesti belajar bicara yang baik sama siapa aja. Karena kalau kita bicara baik sama siapa aja, otomatis nanti ketika berhadapan dengan orang tua itu baik, ya. Tapi kalau emang udah seharian itu, hari-harinya itu emang bicaranya kotor, tidak sopan sama siapa aja, sama temen nggak sopan, itu otomatis nanti ketika bicara sama temen, bicara sama siapa? Sama orang tua itu kadang-kadang terlontar, ya kan? Karena kan udah terbiasa kasar, akhirnya ketika dia berhadapan dengan orang tuanya sendiri itu bisa terjadi. Dan orang tua itu akan merasakan kecewa, sedih memiliki anak yang semacam itu. Nah, di situ otomatis bukannya dapat ridho Allah, malah mendapat murka Allah. Lalu kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, ya
kita harus belajar bicara kita sopan. Sumuhun. Disuruh ke warung, iya, segera langsung ngambil, segera bergerak gitu ya. Tidak usah komentar ini itulah, nggak usah. Tolong belikan ini, siap, berangkat. Tolong ini, siap. Tolong ini, siap, gitu. Kecuali emang ada yang melanggar syariat, misalkan tolong belikan khamr, misalkan minuman keras, nah itu kan kita bisa bicara dengan baik tentunya. Tapi kalau hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan dalam agama, ya kita jalankan dengan senang hati, sehingga orang tua itu senang dengan perilaku kita, senang dengan ucapan kita. Kalau orang tua senang, ya, ibu kita senang, bapak kita senang, Allah senang. Kalau Allah senang, enak udah hidup. Kunci hidup enak ya itu diantaranya, ya. Bikin kita punya ibu senang, bikin kita punya bapak senang. Karena dalam hadis jelaskan, ya, ridho fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Murkanya Allah ada pada murka orang tua. Misalkan kita ini sibuk nih, kata orang tua jangan masuk dulu, misalkan nih. Kita punya kerjaan, kata orang tua jangan masuk dulu ya, hari ini antar ibu ke pasar. Ya, itu aja. Apa namanya, kita penuhi keinginan ibu dulu, atau penuhi keinginan bapak dulu. Oh nanti saya begini, udah itu mah nggak usah pikirin. Yang penting kita nyari ridho Allah deh. Senang ibu kita, udah aman insya Allah. Ya, yang penting ibu kita senang, insya Allah kedepannya aman. Karena itu tidak melanggar syariat. Karena itu justru, ya, kita betul-betul sedang diuji, betul-betul kita bagaimana sifat kita dengan ibu kita. Ketika ibu kita butuh bantuan kita, oke, ayo kita dahulukan, kita izin ke tempat bekerja, kita mohon maaf hari ini saya nggak bisa masuk. Gitu. Kenapa nih nggak bisa masuk? Ini ibu saya butuh bantuan saya. Oh iya, nggak apa-apa. Itu kan dia paham kok, insya Allah. Itu dengan begitu justru Allah akan menitipkan rezeki-rezekinya gitu. Allah akan menitipkan karunia-karunianya kepada anak tersebut. Ya. Jadi salah satu mendapatkan ridho Allah itu dengan kita mendapatkan ridho orang tua. Ini sulit akhir zaman, apalagi sekarang ini. Ya Rob, kadang-kadang ya kalau kita perhatikan kita sendiri gitu ya. Ya Allah. Nah di sini kita mulai belajar dari ucapan dulu ya. Ucapan kita, bagaimana cara bicara kita satu, gitu ya. Terus ketika mereka meminta sesuatu kepada kita jangan menolak ya, jangan. Laksanakan. Selama itu tidak melanggar syariat, kita laksanakan. Ya. Gerak-gerik kita jangan sampai mereka bikin kecewa ya. Bikin kesel mereka, bikin jengkel mereka. Ketika kita salah, kita cepat-cepat minta maaf sama ayah kita, sama ibu kita, minta maaf cepat-cepat. Ya. Sehingga insya Allah ini anak ya, kita ini sebagai anak, insya Allah kehidupan kita itu akan diberikan karunia yang banyak oleh Allah. Ya, sehingga enak itu hidup itu, dibawanya enak aja. Kenapa? Enak dengan orang tua. Yang bikin berat hidup itu apa? Ya kita dengan orang tua nggak hormat. Orang tua dilawan, orang tua jangan dilawan. Orang tua itu harus dihormati, ya. Dihormati, didengerin nasihatnya, gitu. Kurang lebih, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.